Itu dia bilang dotku, mana dotku? Kami ikhlas. Maafkan kami anak-anak. Maafkan kami semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Pelan. Terus ke sana dulu terus. Ya sabar ya, sabar. Kasih tenang. Sudah begitu. Ini sakta terlilin. Itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Diucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu Sidang Perkabungan yang boleh hadir di pelataran duka cita pada siang hari ini dalam berbagi duka cita lewat ibadah pemakaman almarhum Bapak Yunus Bunga Tampang pada siang hari ini. Orang tua kami, Bapak Yunus Bunga Tampang, dalam hal ini Nenek Naya, Kakek Naya, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah
senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan kasih selama masa kedukaan ini. Refleksi riwayat hidup almarhum Bapak Yunus Bunga Tampang yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Frans Parante MTH. Dan segala pun keluarga besar untuk menyampaikan refleksi atas riwayat kehidupan orang tua kami. Ku pasti kalian ulang untuk bahasa Indonesia dan bahasa Toraya. Kemudian juga ini riwayat hidup saya susun berdasarkan data yang ada di KTP dan sebagainya, juga berdasarkan cerita-cerita bersama beliau ketika beliau hidup. Jadi saya gabung. Lahir di Tondok Mapia, Lolai pada 10 Oktober 1949 dengan nama lahir Yunus Bunga. Anak kedua dari pasangan, ayah bernama Bunga Nana dari Pangerante Batam dan ibu Laitallo dari Lolai. Pada masa kecil sehari-hari dipanggil dengan nama Tampang. Jadi itu sangat biana Tampang. Sebuah nama yang diberikan oleh seorang kerabat di Lolai yang bernama Nek Tampang Taru. Karena Nek Tampang Taru tersebut yang menanam tembuni dari orang tua kami waktu dia lahir, yaitu tembuni toninna. Jadi Nek Tampang Taru tu lamun toninna te ambek tona dadi mangkana lamun to nakwa lah di sangai Tampang te pia. Itulah mengapa dia dinamakan Tampang. Menjalani masa muda di sekitaran Rantepao, khususnya Pangerante dan sekitarnya. Nakua sola-solana do Pangerante, misa piamuane maganta, siapa ceweran duka kadek tonda mangura. Di lokasi kerja bertemulah dengan seorang gadis Simbuang bernama Krice Lisu Bulawan atau dipanggil Lisu. Menikahlah mereka dan melahirkan 5 orang anak, ditambah 1 anak di luar kandungan. Pernah pontang-panting hidup serabutan di kota Palu sebelum akhirnya pindah ke Palolo. Kalau mendengar cerita-ceritanya, masa itu adalah masa yang penuh kesulitan dan penderitaan hidup. Pira-pira patu sang mane-manena bisa angkatan atau tuo, kau pira-pira lu kamu tumale. Tidak lagi punya penghasilan tetap. Male usaromase jauh uman na tahu, siapa Allah na tahu. Setelah beberapa tahun di Palolo, memutuskan untuk pindah ke Watatu, daerah yang saat itu baru terbuka. Dan di Watatu dikaruniakan 4 orang anak lagi, yaitu Apet, Ante atau saya, Juan, dan Siska. Disinilah Bapak membangun hidup sampai akhir hayatnya. Membangun rumah tangga dalam kesederhanaan, membesarkan kami dalam segala kemampuan dan keterbatasannya. Dalam ingatan kami, Bapak itu seorang pekerja keras. Setiap hari kakinya tertanam di dalam lumpur sawah atau berjuang meneteskan keringat di tengah kebun. Pagi sampai malam baru pulang ke rumah. Tang dikemba alau pelilian ni mintu untuk perjuangan hidup di Watatu. Umbuka pangalak, ungkan de kangkung mararang, bobo disiram waiballa, di parokoi siang sisidi. Jadi kan itu. Masih lengat diingatan kami anak-anaknya. Bau keringat Bapak setiap kali pulang ke rumah. Bau keringat itu seakan hendak mengatakan kepada kami bahwa hidup ini harus diperjuangkan. Ia tu dalle puang matuan ngatoroi. Apa tak nama adin kelator roki emak koko kalepak. Itu tidak diucapkannya tapi tersampaikan melalui perjuangan hidupnya.
Seorang ayah tidak pernah menolak anaknya dalam keadaan apapun. Lama susah, lama senang. Demikian juga seorang ibu akan terus mengasihi, menerima anak-anaknya dalam keadaan apapun. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan pertolongan kuasa Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Silakan duduk. Bapa pemilik kehidupan kami, kepadamu Tuhan pada siang ini kami datang tersungkur di hadapanmu, menaikkan pujian dan syukur kami atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan. Dari semalam Tuhan sudah menyertai perjalanan kehidupan kami hingga kami boleh beristirahat dengan baik. Tadi pagi kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat, penuh berkat, kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa ya Allah Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah suasana duka cita, kembali kami dihimpunkan lagi oleh Tuhan bersama-sama dengan keluarga, datang menghibur keluarga dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini. Oleh karena itu Tuhan, hiburkanlah keluarga, anak, cucu, menantu yang ada, bahkan kami sekalian segenap jemaat Tuhan. Ya Bapa di sorga, PKB dan PWGT kita digabung. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala
pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tangan
Una lai sule buang la tontong rondong ki lamin tu aganta lante tarampak manusia sangana Una lai sule buang mangga buang mangga umpabe ngandi buang mangga una lagu mintu siluku anak pemate siala ko mintu siluna ampo siala ko kita mintu rapo masusa kongkongan salo na puwa tatontong nan narara itu yo nakadan na puang matua ulen dui irama mabadong puang tumangkau pabengan puang duka tunalay suleh lingkan itu katuan lantelino situru pak perean na puang andai deto la tontong sita mulan banua matontong yang dia matubuan banuan na ampe. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan. Keluarga yang berduka cita, bahkan kita semua yang hadir pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang telah mengangkat pelayanan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah selesai, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pemakaman pada siang hari ini, dan untuk selanjutnya akan dilaksanakan di pemakaman. Kami ucapkan selamat siang untuk kita semua. Ya, dimohon anak-anak sekolah minggu yang akan membawa bunga, silakan ambil posisi. Ya. Jangan kacau balau ya. Terima kasih.
Ya, sekali lagi disampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh anak dari almarhum Bapak Pendeta Perante tadi, bahwa tidak senang melihat ketika ada mayat dipikul seperti itu diangkat-angkat atau disorong ke sana kemari. Jadi harapan anak cucu keluarga semoga dipikul baik-baik. Ya, Tarangi Solanasa. Ya, secara pribadi saya juga tidak tega melihat ketika mayat diusung seperti itu. Apalagi kalau Yang diikat tadi? Buka kakinya itu yang diikat. Bukan kakinya yang diikat. Jangan lupa. Ya, rute yang kita akan jalani mengusung almarhum, jalan ke sana, belok di rumahnya Pak Daud Lepang atau Ganggung. Sebelah kiri.
Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tersebut, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita membaca Alkitab. Dalam kasih dan anugerahnya, Allah Bapa kita di sorga telah memanggil yang terkasih, Bapak Yunus Bunga Tampang dari dunia ini. Maka sekarang jenazahnya akan kita makamkan di tempat ini. Pengharapan kita kepada Tuhan lewat firman-Nya, orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah, dan mereka yang mendengarkan akan hidup. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan hidup." Firman-Nya mengatakan bahwa ketika bunyi sangkakala terdengar, maka orang-orang yang mendengar suara itu akan dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal. Karena itu dalam pengharapan iman, kita memakamkan jenazah kekasih kita di sini, di tempat yang telah disiapkan oleh keluarga, dengan keyakinan bahwa di tempat inilah almarhum akan istirahat dari segala jerih lelahnya sambil menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang hidup dan mati dalam iman kepadanya. Tuhanlah yang akan meneguhkan dan menghiburkan segenap keluarga. Amin. Mari kita doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 408, kita yakin dan percaya bahwa kita yang ditinggalkan tetap diiring oleh Tuhan Yesus. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Akan memasukkan orang tua kekasih kita dalam yang kali. Mana itu tali tadi? Mana tadi? Ini satu tiga. Pelan-pelan. Berapa tuh? Iya, iya. Berapa patung? Masuk. Orang. Patung. Kasih ke sini sedikit. Tarik gitu. Tarik ke sana sedikit ya. Lagi. Lepas itu, lepas tadi. Lepas itu. Aku nggak ya diangkut. Ada lilinnya dalam. Setelah kita menemukan sedikit. Mana nak yang anggur? Bapaknya tapi Papa. Oh, tarik. Papa itu nih. Anak Papa tadi. Oh, itu. Tarik.